Halo semuanya, perkenalkan aku Feliana Salsabila Ainanada dengan NIM 1020251010 kelas A MSDM 25. Sebelumnya, kalian tahu gak sih negosiasi itu apa? Padahal negosiasi sering banget loh kita lakukan, entah di keluarga, organisasi, ataupun lingkungan sosial. Nah, karena itu kita penting banget buat memahami apa itu negosiasi. Nah, pada bab pertama ini kita akan mempelajari sifat dasar dari negosiasi. Sebelumnya ada pengertian dari negosiasi. Jadi, negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan tertentu tetapi ingin mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, negosiasi itu punya karakteristik. Apa aja sih? Yang pertama, terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Yang kedua, ada unsur saling ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu mengandung unsur konflik dan kerjasama sekaligus. Lalu ada keputusan akhir bergantung pada komunikasi, kompromi, dan strategi. Nah, di bab 2 ada strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Nah, tawar-menawar distributif biasanya disebut win-lose. Kenapa disebut win-lose? Karena nanti akan ada satu pihak menang dan satu pihak lain dirugikan. Elemen yang penting dari tawar-menawar distributif adalah opening offer atau sebagai jangkar awal, target point yaitu hasil ideal, residence point yaitu batas minimal, dan BATNA yaitu alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Nah, dalam praktiknya, negosiasi sering menggunakan taktik seperti high ball atau low ball, good ball, crop ball, deadline, buffing, dan sebagainya untuk memperkuat posisi mereka. Di bab 3 ini ada strategi dan taktik negosiasi integratif. Yang ini beda dari yang distributif tadi. Kalau ini win-win solution. Kenapa disebut win-win? Karena pada hasil akhirnya nanti kedua belah pihak akan sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, pada bab 4 ada perencanaan strategi dan taktik negosiasi. Perencanaan adalah fondasi utama keberhasilan negosiasi. Ada 3 langkah penting. Yang pertama, kita menetapkan tujuan, lalu menentukan strategi yang akan digunakan, dan menyusun planning, yaitu langkah konkret yang memetakan tindakan serta hambatan yang mungkin muncul. Untuk mempermudahnya, kita dapat menggunakan tabel goal strategi planning untuk membantu negosiator agar lebih sistematis dan terarah. Nah, pada bab 5 ini akan dijelaskan tentang persepsi, kognisi, dan emosi. Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mempersepsikan pihak lain, cara berpikir kita, serta emosi kita yang terlibat. Nah, bias persepsi seperti stereotip atau seleksi informasi dapat menghambat proses, begitu pula emosi negatif serta marah atau frustasi bisa merusak komunikasi. Karena itu, pengendalian emosi dan objektivitas menjadi sangat penting. Bab 6 ada komunikasi dalam negosiasi. Nah, di negosiasi pasti penting dong komunikasi, karena tanpa adanya komunikasi yang baik, negosiasi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi, komunikasi adalah alat utama dalam membangun kesepakatan. Komunikasi efektif meliputi kemampuan mendengar aktif, bertanya untuk klarifikasi, dan menyimpulkan inti pembicaraan, serta menjaga kejelasan pesan baik verbal maupun non-verbal. Di bab 7, kita dapat menemukan dan menggunakan kekuatan. Setiap pihak dalam negosiasi memiliki sumber kekuatan, seperti informasi, jabatan, keahlian, jaringan, dan reputasi. Namun, kekuatan sebaiknya digunakan secara etis. Tujuannya bukan untuk menekan, tapi untuk memberikan pengaruh positif demi mencapai kesepakatan yang baik. Bab 8 ada pengaruh dalam negosiasi. Nah, pengaruh adalah kemampuan mengubah sikap atau tindakan pihak lain. Ada 2 jalur pengaruh. Yang pertama ada central route atau menggunakan data dan logika. Yang kedua ada peripheral route, yaitu menggunakan emosi, daya tarik, atau reputasi. Nah, teknik umum yang sering digunakan adalah timbal balik, konsistensi, dan otoritas. Dalam negosiasi, yang terpenting bukan hanya komunikasi dong.
Nah, di bab 9 ini akan membahas tentang etika dalam negosiasi. Kenapa etika itu penting? Karena etika akan menjaga integritas negosiator. Pelanggaran seperti kebohongan, manipulasi, atau penyembunyian fakta dapat merusak hubungan jangka panjang. Negosiasi yang etis akan menciptakan kepercayaan dan kredibilitas untuk jangka panjang. Nah, pada bab 10 akan membahas tentang hubungan dalam negosiasi. Dalam negosiasi jangka panjang, hubungan akan lebih penting daripada hasil yang sesaat. Kepercayaan, keterbukaan, dan konsistensi adalah fondasi hubungan yang baik. Ketika hubungan kuat, negosiasi berikutnya biasanya jadi lebih mudah dan lebih produktif. Jadi, menjaga hubungan baik saat negosiasi akan mempengaruhi negosiasi-negosiasi selanjutnya. Nah, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah seni sekaligus ilmu. Dibutuhkan strategi, pemahaman psikologis, komunikasi yang efektif, dan etika yang kuat. Dengan menguasai elemen-elemen ini, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan membangun hubungan jangka panjang yang positif. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.